Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani dan teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farhan Radiovani Winarno. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari makalah saya yang berjudul Pergeseran Ideologi Partai Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia. Selama masa pemerintahan Orde Baru, partai politik hanya dimanfaatkan untuk legitimasi penguasa untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia patuh dalam menjalankan prinsip demokrasi, yang mana partai politik menjadi salah satu pilar demokrasi. Setelah reformasi, gairah politik mulai tumbuh kembali. Partai politik yang sebelumnya tidak berdaya menghadapi penguasa mulai menunjukkan kekuasaannya sebagai pengendaliannya kekuasaan. Bahkan disebutkan pada saat Orde Baru, saat itu partai non-Golkar seperti P3 didefinisikan sebagai partai pelengkap pembangunan, sedangkan PDI adalah partai damai. Pandangan ini cukup beralasan ketika partai tidak memiliki kekuatan pada saat itu untuk mempengaruhi kebijakan partai yang berkuasa. Bagaimana tidak, penguasa mampu mengontrol partai-partai tersebut dengan mempengaruhi kemenangan elit partai yang tunduk kepada pemerintah. Pasca tumbangnya Orde Kekuasaan, Orde Baru, partai-partai politik kembali eksis dalam kehidupan politik. Ruang yang begitu besar diberikan undang-undang untuk menciptakan partai politik dan kondisi seperti yang terjadi awal kemerdekaan. Pada saat itu, pembentukan partai politik cukup ramai, bahkan hingga menyentuh 177 partai politik pada saat itu. Dengan banyaknya partai politik, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik cukup tinggi. Dengan tidak ditegakkannya sila tunggal Pancasila sebagai ideologi, memberikan ruang yang sangat bebas bagi rakyat untuk berkreasi dengan berbagai pihak. Ideologi adalah sesuatu yang terbuka untuk setiap individu. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang sesuatu, setiap orang memimpikan masyarakat yang ideal menurutnya masing-masing. Berbeda dengan masa sekarang, ideologi menjadi kata yang tabu didengar dahulu ketika masa Orde Baru. Karena pada saat ini tidak dibenarkan adanya ideologi lain selain ideologi Pancasila. Dengan begitu, akan menimbulkan pertanyaan tentang apa yang disebut dengan ideologi yang sebenarnya. Karena terkadang sesuatu ideologi menjadi hal yang penting, akan tetapi terkadang pula ideologi dianggap sebagai ancaman bagi suatu kelompok, bahkan bagi suatu negara. Dalam sebuah dalam sebuah ideologi mengandung gagasan atau ide-ide tentang bagaimana masyarakat harus hidup dan diatur oleh norma-norma. Oleh karenanya, hal ini menjadi dasar landasan penyusunan rencana kebijakan atau program yang sesuai dan tepat bagi masyarakat tersebut. Di sisi lain, dengan gagasan atau ide-ide tersebut dapat pula menjadi dasar untuk merespon bahkan melawan ketika muncul kebijakan atau program yang dianggap membahayakan tatanan masyarakat yang telah diimpikan. Di ideologi juga mencoba merasionalkan kepentingan suatu kelompok sehingga kepentingan tersebut memiliki alasan yang kuat dan pantas untuk diperjuangkan. Sehingga ideologi harus berisi hal-hal yang bersifat normatif, moral, dan etis. Definisi partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang sifatnya nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara. Terdapat beberapa fungsi dari partai politik itu sendiri. Yang pertama adalah sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan proses terbentuknya sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik ini, masyarakat menjadi sadar akan pentingnya politik dan sarananya. Yang kedua adalah partisipasi politik. Dengan peran komunikasi dan sosialisasi politik akan bermuara pada pengetahuan rasional masyarakat dalam berkegiatan politik.
Dengan fungsi itu, maka diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan nasibnya di masa mendatang. Yang ketiga adalah rekrutmen politik, merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk mengisi beberapa peran dalam sistem politik di umumnya dan pemerintah pada khususnya. Yang keempat adalah pemandu kepentingan. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang berbeda satu dengan yang lainnya, bahkan terkadang kontradiktif. Merupakan kegiatan untuk mengakomodasi, menganalisis, dan mengintegrasikan berbagai kepentingan, bahkan bertentangan dalam alternatif kebijakan publik yang berbeda, maka akan diperjuangkan dalam membuat dan melaksanakan keputusan politik. Yang kelima adalah komunikasi politik, merupakan proses pemberian informasi tentang kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Yang keenam adalah pengendalian konflik. Partai politik sebagai instrumen penting dalam demokrasi memiliki fungsi untuk mengendalikan konflik dengan langkah diskusi terhadap pihak yang berkonflik, mengakomodasi dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan para pihak yang berkonflik, lalu membawanya dalam musyawarah Badan Perwakilan Rakyat agar didapatkan keputusan politik yang terbaik. Yang ketujuh adalah kontrol politik, merupakan suatu proses untuk menemukan kesalahan, kekurangan, serta penyimpangan dalam muatan suatu kebijakan atau dalam menjalankan kebijakan yang dibentuk dan dijalankan oleh pemerintah. Ideologi partai politik. Ideologi ini merupakan keharusan bagi partai politik. Bersama dengan ideologinya, partai politik terbentuk. Bentuk di sini mengacu pada partai ini menjalankan fungsinya dan apa yang disosialisasikan di depan umum, masyarakat, dan sikap arah politik seperti apa yang akan lahir. Serta masyarakat seperti apa yang akan terbentuk. Apa dasar perjuangan partai, nilai perjuangan yang dilakukan, dan masyarakat seperti apa yang akan dibentuk. Asep Nurjaman mengklasifikasikan ideologi partai politik menjadi 4 kategori, yaitu ideologi Islam, ideologi nasionalis sekuler, ideologi nasionalis agamis, dan partai ideologi Kristen. Partai ideologi Islam sebagai contoh ada Partai Bintang Reformasi, Partai Persatuan Pembangunan, dan lain-lain. Sedangkan partai ideologi nasionalis religius ada Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar. Kemudian partai ideologi nasionalis sekuler ada PDIP, ada PNI. Kemudian partai ideologi Kristen ada Partai Damai Sejahtera. Pergeseran ideologi partai politik. Berdasarkan ideologi, partai menjalankan program politik partai dan menjadi proyek karya nyata yang diakui dan dapat dinikmati masyarakat. Berdasarkan program kerja ini, cita-cita untuk menjadikan atau membuat impian masyarakat dapat terwujud. Ideologi kemudian dijadikan arah atau sarana untuk menghadapi permasalahan yang muncul di masyarakat. Setiap partai politik memiliki identitas yang berbeda pada ideologinya, sehingga memudahkan partai untuk menarik atau menggalang dukungan dari masyarakat. Sedangkan di sisi lain, memudahkan masyarakat pula untuk menentukan pihak mana yang memenuhi keinginan yang sebenarnya mereka perjuangkan untuk nilai-nilai yang mereka yakini. Pemilu adalah ajang persaingan antar partai politik demi menduduki tahta kekuasaan yang sah berdasarkan hukum yang mengatur. Secara teoritis, ideologi bersaing dengan partai politik dan ideologi muncul dalam partai politik. Dari mana platform partai muncul, program-program tersebut menjadi tindakan faktual yang bisa dilihat secara langsung agar tercapainya masyarakat yang diinginkan. Partai politik bisa digambarkan sebagai tempat mencetak kader-kader dengan tujuan sebagai calon pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kader-kader partai itu diharapkan mampu menciptakan cerminan partai dalam kaitannya dengan ideologi mereka. Dan ketika kelak menjadi pemimpin, diharapkan mampu berpolitik sesuai dengan ideologi partai tersebut, bukan melawan
atau kontradiksi dengan ideologi partai tersebut. Secara teori, jika menjalankan koalisi partai politik, ada banyak kesamaan dalam nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi. Akan lebih mudah untuk bekerja sama antar partai. Misalnya, tentu sangat sulit bagi partai politik yang berideologi Islam untuk berkoalisi dengan partai politik yang berideologi liberal, yang di dalamnya nilai kebebasan menjadi inti dari politik partai dan sulit untuk menyeimbangkan persepsi tentang banyak hal. Sedangkan peristiwa yang banyak terjadi saat ini adalah semakin samarnya perbedaan antar partai politik. Ini mungkin karena tidak ada perbedaan signifikan antar partai politik. Terjadi perubahan ideologi, misalnya perpaduan antara nasionalisme dan Islam, yang kemudian memunculkan istilah baru yaitu agamis nasionalis. Misalnya, sebagai seorang nasionalis tetapi ingin menyerang atau mencari dukungan dari kelompok Islam untuk mendapatkan suara, mereka terpaksa membuat analogi dengan kelompok Islam dan partai politik yang terkait. Arah koalisi seharusnya didasarkan pada ideologi partai, yang kemudian menjadi identitas yang tercermin dalam program partai. Tetapi dalam praktiknya, partai manapun dapat bergabung jika ada kepentingan yang mendasarinya. Kesimpulannya, peran ideologi berubah, dan sementara ideologi dimaksudkan untuk melayani partai politik dan pejabatnya sebagai basis yang sangat menyeluruh untuk aktivitas politik. Ideologi sering digunakan sebagai konten gambar manipulatif. Dalam hal ini, ideologi tidak lebih dari kaki tangan partai, dan ideologi tunduk pada hajat elit partai yang membawa kepentingan personal. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya tokoh partai yang secara mudah berpindah-pindah dari satu partai ke partai yang lainnya. Demikian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.